Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armiana dengan NIM 203118024. Pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh pemaparan model pembelajaran pada keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran sebagai salah satu tugas dari mata kuliah mikrotik. Nah, perlu kita ketahui bahwa keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran ini merupakan suatu penyajian informasi yang disampaikan secara lisan dan diorganisir dengan sistematis untuk menunjukkan adanya suatu rangkaian antara suatu pesan dengan pesan yang lainnya, sehingga tercapailah suatu pembelajaran yang diinginkan. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan secara berurutan serta sesuai dengan tujuan yang diinginkan dari pembelajaran merupakan ciri utama dalam kegiatan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ini merupakan aspek yang sangat penting bagi seorang guru dan tenaga pendidik atau tenaga pengajar lainnya. Dengan alasan karena sebagian besar percakapan dalam pembelajaran yang mempunyai pengaruh besar terhadap pemahaman siswa ini terhadap materi pembelajaran adalah penjelasan dari seorang guru, sehingga penguasaan keterampilan menjelaskan guru ini baik dan yang dimiliki oleh guru akan menjadikan siswa itu sendiri memiliki pemahaman yang kuat dan baik terhadap materi pembelajaran yang sedang diikuti. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh pemaparan model pembelajaran pada keterampilan menjelaskan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Nah, siapa saja yang tidak hadir pada hari ini anak-anak? Siapa? Tini dan Rini ya. Ada apa dengan teman kalian ini? Kenapa tidak hadir? Baik, semoga teman kalian cepat sembuh ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Nah, itu adalah tema materi kita pada hari ini. Nah, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu bahwa lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih, indah, rapi, asri, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan tidak sehat itu ada lingkungan yang tercemar, lingkungan yang kotor, banyak sampah, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memperlihatkan beberapa gambar mengenai tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Halo anak-anak, nah sekarang kita akan belajar tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih. Ciri dari lingkungan sehat, udara bersih dan segar, tanah yang subur, sumber air yang bersih, sampah tidak berserakan, dan banyak tumbuhan-tumbuhan hijau. Sedangkan lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang tercemar, kotor, dan penuh dengan sampah. Tahukah kamu lingkungan tidak bersih disebabkan oleh pencemaran? Apa sih itu pencemaran? Nah, pencemaran adalah pengotoran lingkungan yang disebabkan oleh adanya sisa-sisa produksi atau kegiatan manusia. Yang pertama terdiri atas 4 macam. 1. Pencemaran udara, suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologis, atau kimia di lapisan udara, bumi atau atmosfer yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh, manusia, dan makhluk hidup lainnya. Nah, pencemaran udara disebabkan oleh asap berkendaraan, pembakaran hutan, dan asap pabrik. Yang dampak dari pencemaran udara itu merusak pada paru-paru kita, merusak jantung, melemahkan tulang, dan mempercepat penuaan. Pencemaran tanah, keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan menjadi kotor. Pencemaran tanah disebabkan oleh limbah padat,
penggunaan pestisida berlebihan, dan limbah cairan. Yang ketiga yaitu adalah pencemaran air. Nah, suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, air, tanah, dan sebagainya. Pencemaran air ini disebabkan oleh pembuangan limbah pabrik, membuang sampah ke sungai, dan illegal logging atau penebangan hutan. Nah, ini adalah contoh pencemaran pada air, di mana terdapat banyak sekali sampah. Nah, yang keempat yaitu adalah pencemaran suara. Gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup dan lingkungan. Pencemaran suara disebabkan oleh beberapa. Yang pertama, suara bising dari pesawat terbang, suara bising dari kendaraan, suara bising dari sumber bunyi lainnya. Nah, ini adalah contoh penyebab pencemaran suara. Nah, pengaruh pencemaran lingkungan. Segala bentuk pencemaran ini dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup maupun lingkungan. Jadi, beberapa cara dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan ini. Yang pertama, kita harus bisa membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kita mempisahkan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Nah, ada juga beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi penggunaan limbah, seperti kita membuat tas dari bekas plastik. Selain itu, kita juga bisa melakukan penghijauan dan penanaman pohon, serta penggunaan pupuk dan obat pembasmi hama tanaman yang sesuai. Sekian materi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nah, itu adalah contoh penerapan model pembelajaran pada keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam contoh penerapan model pembelajaran ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.